Halo semua, selamat datang di video ini. Sebelumnya, mari kita perkenalkan diri kita masing-masing ya. Saya Matthew dengan NIM 04221086 dan ini yang anggota kelompok saya. Ya, saya Yuri Suara di NIM 04221068 dari Prodi Teknik Elektro. Saya Ferdana Yordai Maradani dengan NIM 04221048 dari program studi Teknik Elektro. Saya Muhammad Nur Rafida Zakira dengan NIM 04221080 dengan Prodi Teknik Elektro. Perkenalkan, nama aku Arya Ditra Kasiwi, NIM 042273 dari Prodi Teknik Elektro. Kenalin, aku Ilham Nur Hikmah, NIM 18221040 dari Rekayasa Keselamatan. Perkenalkan, saya Teddy Kawardana dengan NIM 04221008 dari Prodi Teknik Elektro. Baik, kami dari kelompok 7 mata kuliah kewarganegaraan E akan membahas sebuah topik yang sangat penting, yaitu mengenai edukasi politik dan pengaruhnya terhadap partisipasi pemilih Pilkada 2024. Jadi dalam video kali ini kami akan mewawancarai beberapa narasumber, mungkin itu dari mahasiswa, masyarakat umum ataupun tokoh masyarakat tentang pentingnya edukasi politik demi kelancaran Pilkada di 2024 ini. Nah, untuk itu langsung aja kita ke videonya. Oke, selamat siang Kak. Sebelumnya perkenalkan, saya Ilham dari perwakilan kelompok 7 KWN kelas E. Kalau boleh tahu dengan kakak siapa? Saya Arja. Oke, mungkin dari saya ada sedikit pertanyaan mengenai tentang berjalannya pilkada di Kalimantan Timur ini. Mungkin dari kakak sendiri punya pendapat tentang gimana sih pandangan kakak tentang tantangan utama yang dihadapi selama berjalannya politik di Indonesia ini. Menurut saya tantangannya itu kurang menarik buat masyarakat, apalagi pemilih-pemilih yang masih awal buat pemilih tahun ini. Sebenarnya masih kurang menarik karena menurut mereka itu masih rumit dan kurang relevan gitu loh buat mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada video kita kali ini kita akan mewawancarai Pak Tony yang merupakan salah satu guru di Sekolah Balikpapan. Kita langsung saja ke pertanyaannya. Seberapa besar pengaruh edukasi politik terhadap peningkatan partisipasi pemilih, terutama di kalangan pemilih muda dan pemilih pemula? Oke. Kalau anak muda sebetulnya dia yang terpenting adalah realistis. Jadi apapun itu visi misinya, kemudian apapun programnya, kemudian bagaimana dia cara menggayat anak muda. Tentunya tidak perlu muluk-muluk, tidak perlu hal yang membahagiakan seperti di surga. Pada intinya adalah kalau anak muda itu realistis. Kalau misalkan mau meningkatkan partisipasi, kemudian adalah segmentasi bahwa anak muda juga harus dilibatkan dalam partisipasi politik. Artinya adalah ketika seorang kontestan politik, biasanya adalah bupati maupun gubernur, minimal memiliki wakilnya yang merupakan adalah kaum muda. Jadi representatif dari anak muda yang nantinya bisa menggaungkan ataupun menggait untuk anak-anak muda untuk bisa berpolitik. Jadi kalau misalkan kontestannya dari sudah usia tua, pastikan ya anak muda juga akan lebih apatis untuk memilih karena tidak ada perwakilan dari mudanya. Berarti sangat penting ya Pak kalau Ya, peran anak penting gitu ya. Oke. Penting sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan sendiri ingin mewawancarai Bapak siapa kalau boleh tahu? Bapak Hafiz. Bapak Hafiz ya. Bapak Hafiz sendiri backgroundnya di sini sebagai apa Pak? Di sini bisa dibilang salah satu ustadz di masjid sini, juga imam di masjid sini. Oh ya. Kalau boleh tahu Pak, jadi kami ingin menanyakan Pak untuk masalah pilkada di tahun ini Pak. Kira-kira yang Bapak sendiri lihat gitu loh. Apa saja sih cara efektif yang bisa dilakukan untuk memperkuat edukasi politik di tengah masyarakat, terutama di menjelang Pilkada 2024 ini, Pak? Bisa pertama dengan memunculkan kesadaran masyarakat bahwasanya politik itu perlu dilakukan, dan kita perlu ambil bagian dalam hak suara itu. Karena biar bagaimanapun sebagai warga negara, kita sudah diatur dalam sistem pemerintahan kita mempunyai hak pilih kita, jadi harus kita gunakan.
Jadi kalau politik tadi dipahami oleh masyarakat, maka masyarakat insya Allah akan mudah, akan timbul rasa dan ambil bagian dalam politik itu. Baik Pak, terima kasih atas wawancaranya. Untuk kali ini mungkin apabila ada saya salah kata mohon dimaafkan ya Pak. Sama. Terima kasih Pak. Nah, setelah kita melakukan wawancara dengan beberapa narasumber sebelumnya, kami dapat menyimpulkan bahwa yang pertama, edukasi politik sendiri memiliki beberapa tantangan, seperti minimnya literasi politik dari kalangan masyarakat. Yang kedua, ada pengaruh hoaks atau disinformasi dan sebagainya. Untuk yang kedua, edukasi politik sendiri memiliki pengaruh yang signifikan untuk meningkatkan partisipasi pemilih dalam mengikuti Pilkada 2024 ini, terutama di kalangan pemuda, karena dapat meningkatkan kesadaran dan juga pemahaman tentang Pilkada 2024 ini. Dan yang ketiga, kami dapat menyimpulkan bahwa cara efektif untuk meningkatkan partisipasi atau edukasi politik di Pilkada 2024 ini yaitu yang pertama dapat melibatkan tokoh agama dan juga tokoh masyarakat sebagai agen edukasi tentang politik. Dengan beberapa hal tadi, kita dapat meningkatkan partisipasi politik dari masyarakat sebagai pemilih untuk mengikuti Pilkada 2024 ini. Demikianlah hasil wawancara kami dengan beberapa narasumber tentang pentingnya edukasi politik dalam Pilkada tahun 2024 kali ini. Semoga dengan adanya video kali ini dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilih di Pilkada tahun 2024 kali ini. Sekian dari video kami. See you all.